Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Harunisa dengan NIM 1810511083 dari program studi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Peduli Lindungi di Google Play menggunakan algoritma support vector machine dan seleksi fitur Chi-square. Latar belakang masalah. Pada awal tahun 2020, virus corona telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran dan penularan virus corona yang sangat cepat membuat kepanikan bagi seluruh penduduk, khususnya di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran virus di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kontak tracing. Awalnya, kontak tracing dilakukan secara manual, namun ternyata manual tracing dinilai kurang efektif. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, pemerintah melakukan kontak tracing secara otomatis dengan menciptakan sebuah aplikasi bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi lokasi daerah yang terinfeksi virus corona dan juga melakukan pelacakan di mana seorang pengguna telah melakukan kontak fisik dengan orang lain agar lebih cepat dan akurat. Namun dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini masih memiliki pro dan kontra dari para masyarakat di Indonesia karena aplikasi ini masih banyak memiliki kekurangan dan kekhawatiran dari para penggunanya terhadap penggunaan aplikasi ini karena penggunaan aplikasi ini memerlukan pelacakan lokasi dari para penggunanya. Sehingga berdasarkan masalah ini akan dilakukan klasifikasi sentimen. Penelitian terkait klasifikasi sentimen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Herlinawati Nuraini et al. Pada tahun 2020 pada data ulasan pengguna Zoom Meetings di Google Play dengan membandingkan metode Naive Bayes dan Support Vector Machine, dihasilkan nilai akurasi dengan algoritma Naive Bayes sebesar 74,37% dan algoritma Support Vector Machine dengan akurasi sebesar 81,22%. Hal ini membuktikan bahwa algoritma support vector machine memiliki nilai akurasi yang lebih unggul sebesar 6,85%. Penelitian lain dilakukan oleh Lutfiana Lulu et al. Pada tahun 2020 dengan menggunakan data user feedback aplikasi untuk melakukan perbandingan metode support vector machine dengan seleksi fitur Chi-square dan metode support vector machine tanpa seleksi fitur Chi-square. Hasilnya adalah nilai akurasi didapatkan sebesar 77% dengan menggunakan seleksi fitur dan 69% tanpa menggunakan seleksi fitur. Hal ini menyebabkan bahwa seleksi fitur Chi-square dapat meningkatkan nilai akurasi yang sebelumnya sebesar 69% menjadi 77%. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi Peduli Lindungi dengan algoritma support vector machine dan seleksi fitur Chi-square. Rumusan masalah, bagaimana hasil klasifikasi sentimen para pengguna aplikasi berdasarkan data ulasan terhadap efektivitas dari aplikasi Peduli Lindungi. Tujuan penelitian dapat memberikan informasi berupa sentimen masyarakat terhadap aplikasi Peduli Lindungi berdasarkan hasil klasifikasi. Menerapkan klasifikasi pada data ulasan aplikasi menjadi ulasan positif atau ulasan negatif. Memberikan hasil tingkat akurasi dan kinerja dari algoritma support vector machine dengan seleksi fitur Chi-square dalam melakukan klasifikasi sentimen ulasan pengguna. Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Bagi pemerintah adalah memberikan informasi sehingga dapat membantu memberikan feedback dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi untuk menjadi lebih baik. Dan para pembaca adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam mengolah data ulasan menjadi informasi yang lebih berguna. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah algoritma yang akan digunakan adalah support vector machine dengan seleksi fitur Chi-square. Data yang digunakan adalah data ulasan pengguna aplikasi Peduli Lindungi yang didapat dari Google Play Store. Kemudian klasifikasi hanya akan mengklasifikasikan dua label kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Data yang digunakan hanya data ulasan yang menggunakan bahasa Indonesia. Tinjauan pustaka. Analisis sentimen merupakan proses analisis kumpulan ulasan pengguna terhadap sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah ulasan yang diberikan bernilai positif atau negatif. Ulasan merupakan teks yang berisi kritik, saran, atau kepuasan untuk menilai atau mengevaluasi suatu produk.
Data mining merupakan proses untuk mengubah kumpulan data yang besar menjadi sebuah pengetahuan dan informasi yang berguna dengan menemukan pola dan hubungan dari sebuah data. Text mining merupakan bagian dari data mining yang bertujuan untuk melakukan ekstraksi sebuah informasi yang terdapat di dalam sebuah data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Metodologi penelitian. Berikut merupakan gambar dari alur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan studi literatur, kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan pelabelan data, kemudian melakukan data preprocessing, kemudian melakukan pembobotan kata, seleksi fitur, pembagian data menjadi data training dan data testing, di mana data training digunakan untuk membangun model, dan kemudian data testing akan diujikan dengan model yang telah didapatkan. Kemudian akan dilakukan evaluasi, analisis hasil klasifikasi. Berikut merupakan penjelasan lebih mengenai metode penelitian. Data yang digunakan merupakan data ulasan yang diambil melalui proses scraping data pada aplikasi Peduli Lindungi di Google Play sebanyak 1.000 data pada bulan November 2021. Kemudian dilakukan pelabelan data. Setelah mendapatkan data yang belum berlabel dilakukan pelabelan data. Pelabelan data dilakukan secara manual yang dilakukan oleh 3 user yang berbeda untuk menentukan hasil klasifikasi label. Hasil klasifikasi bernilai positif apabila 2 atau 3 user memberikan nilai positif, sedangkan data bernilai negatif apabila 2 atau 3 user memberikan nilai negatif. Kemudian hasil label tersebut akan dilakukan evaluasi dengan menggunakan perhitungan kappa. Setelah data memiliki label, kemudian data dilakukan pre-processing untuk dilakukan pembersihan dan pemilihan, sehingga data memiliki kualitas dan menghasilkan data yang bersih yang siap untuk digunakan. Berikut merupakan tahapan pre-processing pada penelitian. Yang pertama, melakukan input data yang telah memiliki label, melakukan scaffolding, data cleaning, data normalisasi, tokenizing, stopword removal, stemming, dan outputnya merupakan data yang telah diproses. Berikut merupakan penjelasan dari setiap tahap data preprocessing. Scaffolding merupakan proses mengubah semua huruf dalam data menjadi huruf kecil. Contohnya, pada data input terdapat huruf kapital pada huruf M, T, dan N. Kemudian menghasilkan output dengan huruf M, T, N menjadi huruf kecil. Setelah di scaffolding, kemudian data dilakukan pembersihan. Proses membersihkan kata yang kurang memiliki pengaruh dalam proses, seperti simbol, link, tanda baca, karakter, angka, dan lain-lain. Pada data input, terdapat tanda titik-titik dan simbol dan, yang kemudian menghasilkan output, yaitu titik-titik dihapuskan dan simbol dan juga dihapuskan. Setelah dibersihkan, data dilakukan normalisasi. Normalisasi merupakan proses perbaikan kata-kata yang tidak baku atau salah eja. Pada data input masih terdapat kata yang salah eja dan tidak baku. Contohnya adalah kata YG yang disingkat, TP yang disingkat, D yang disingkat, Y yang disingkat, sertifikat salah eja menggunakan huruf P, terdaftar kurang huruf E, gimana kurang huruf I dan A, yang outputnya menghasilkan kata baku yang sesuai dengan ejaan. Kemudian tokenizing. Tokenizing merupakan proses memecah kalimat menjadi satu token kata yang dipisahkan oleh spasi. Setelah dilakukan tokenizing, kemudian dilakukan stopword removal. Stopword removal merupakan proses menghapus kata yang termasuk stopword, seperti kata pada input yaitu ya, saya, yang, tapi, di, ya, saya. Kemudian outputnya akan menghapuskan kata-kata yang termasuk stopword. Setelah dilakukan stopword removal, kemudian dilakukan stemming. Stemming merupakan proses pengubahan kata yang mengandung kata imbuhan menjadi kata dasar. Pada contoh input, kata bantuan memiliki imbuhan an di belakang sehingga diubah menjadi bantu. Kata terdaftar memiliki imbuhan pada awalan ter dan diubah menjadi kata dasarnya yaitu daftar. Setelah dilakukan preprocessing data, kemudian dilakukan pembobotan data. Pembobotan dilakukan sebagai penentuan seberapa pentingnya suatu kata terhadap data teks dengan menggunakan rumus TF-IDF. Pembobotan kata dilakukan dengan perhitungan perkalian dari nilai TF dan IDF. TF sendiri merupakan jumlah frekuensi kata dalam dokumen, sedangkan IDF merupakan
pentingnya kata dalam suatu dokumen. Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan seleksi fitur. Seleksi fitur yang digunakan adalah seleksi fitur Chi-square yang mampu menghilangkan fitur tanpa mengurangi tingkat akurasi, yang bertujuan untuk melihat ketergantungan suatu fitur terhadap kategori atau label kelasnya agar mendapatkan fitur yang lebih optimal dan relevan. Berikut merupakan perumusan dari seleksi fitur Chi-square, di mana nilai OI merupakan data yang sebenarnya dan EI merupakan data yang diharapkan. Setelah dilakukan seleksi fitur, kemudian dilakukan pembagian data. Pembagian data dilakukan dengan membagi data dengan perbandingan data training dan data testing sebesar 80% dan 20%. Setelah dilakukan pembagian data, kemudian dilakukan klasifikasi. Klasifikasi yang digunakan adalah menggunakan algoritma supervektor mesin, di mana merupakan algoritma untuk permasalahan klasifikasi dengan menggunakan model linear, di mana data terpisah menjadi dua buah atau lebih kelas yang terpisah berdasarkan nilai hyperplan optimal di antara masing-masing kelas. Berikut merupakan perumusan dari supervektor mesin model linear. Wx plus B, di mana W merupakan bobot vektor, X di mana merupakan sebagai tujuan pengubah, dan B merupakan nilai skalar. Klasifikasi SVM yang dilakukan pada penelitian ini akan membandingkan kernel-kernel yang ada dalam SVM. Di antaranya adalah linear, polinomial, RBF, dan sigmoid untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik. Setelah dilakukan akurasi, kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat performasi dari model yang telah dibangun menggunakan confusion matrix dengan menghitung nilai akurasi, error rate, precision, recall, dan F1 score. Akurasi merupakan tingkat rasio prediksi benar dengan seluruh data. Error rate merupakan tingkat rasio kesalahan prediksi dengan seluruh data. Precision merupakan tingkat rasio prediksi benar positif dengan hasil prediksi positif. Sedangkan recall merupakan tingkat rasio prediksi benar positif dengan data yang sebenarnya positif. Sedangkan F1 score merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan hasil analisis klasifikasi. Hasil klasifikasi ini akan divisualisasikan dalam bentuk chart atau grafik agar lebih mudah dalam membaca dan memahami informasi yang telah didapatkan. Kemudian akan dilakukan visualisasi menggunakan word cloud untuk memvisualisasikan kata yang sering muncul dalam ulasan terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Dan berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.